kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, kita mau beribadah pagi ini. Sebelum beribadah, kakak mau ingatkan, kita harus mempersiapkan HP atau laptopnya dalam keadaan penuh baterainya. Yang kedua apa? Alkitab. Yang ketiga, persembahan. Dan bila perlu, adik-adik bisa juga menyiapkan alat tulisnya ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita salam dulu adik kakak kita yang ada di samping kita atau mama papa yang mendampingi kita beribadah. Oke, kita siapkan hati kita sebelum kita mau beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini, buat penyertaan Tuhan dalam tidur kami tadi malam. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami kepada pagi ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga orang tua kami, dan berkati juga peralatan yang kami pakai untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, hati dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami, pimpin hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk, boleh juga berdiri ya. Kita bernyanyi Idilo Tuhan Nai Batata. Jangan ada yang cemberut ya. Tuhan nai bata agaru kuriani ase pancalo halua nabi nohani Kristusi tangi homadi lodi lodi mateleng hamba pikulmu ulang merasa halidoki bayu cumi panoramu sejalo aganup hata sai Sodai homagi sinandandi hikmahnya bisurubu Tagi homadi lodi lodi pateleng hamba pikulmu Ulang manusal halidoki bayu cumi panorambu Teman-teman, sekarang kita baca Tita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi ya teman-teman, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terima kasih. Iya adik-adik, tadi kita sudah sampai titah yang ketiga. Apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, kita mau bernyanyi lagi. Hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan yang masih terjadi dalam hidup kami. Baik itu melalui napas kehidupan dan kesehatan bagi keluarga kami dan juga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan karena Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan dan melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan perlengkapan dan kelengkapan kami, hanya kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Halo adik-adik sekalian, pada saat ini ayat jadi ayat renungan kita ataupun yang menjadi firman Tuhan di tengah-tengah kita sekolah minggu pada pagi ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Abang ulangi, Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Abang akan bacakan ya. Sudah siap semua Alkitabnya kan? Mari diikuti dalam hatinya ya. Dengan judul besar yaitu Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, abang mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa yang menjadi atau tertulis di mana khotbah sekolah minggu di minggu yang lalu? Ayo, di mana ditulis khotbah sekolah minggu di minggu yang lalu? Nah, mungkin ada yang tahu dan juga ada mungkin yang pura-pura lupa atau mungkin lupa. Tapi abang harap semuanya tahu ya. Nah, ini adalah lanjutan dari cerita kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya untuk yang ketiga kali di Danau Tiberias, maka kejadian ini pun percakapan Yesus dan Simon ini itu terjadi di tempat yang sama, di tanggal yang sama, dan di momen yang sama. Nah, di sini ada hal yang unik sampai-sampai Yesus itu menanyakan kepada Simon sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, setiap Petrus mengatakan aku mengasihi engkau, Yesus menghujunginya dengan gembalakanlah domba-dombaku. Ini terjadi masih di Danau Tiberias sekalian adik-adik sekolah minggu. Nah, di sini Simon mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, kan begitu. Tetapi untuk yang ketiga kalinya sedihlah hati Simon. Kenapa? Karena Yesus sampai ketiga kalinya bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku, kan gitu. Kalau seorang contoh orang tua menanyakan kepada anaknya lebih sekali atau 2 kali, itu kayak gawat itu kan. Contoh, udah pergi kau tadi, kayak menunjukkan ada kebohongan sama kita kalau udah sampai 3 kali ditanyakan hal yang sama. Begitu juga lah yang ingin diajarkan nats ini kepada kita, pasal mengasihi dan menggembalakan anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, abang mau bertanya dulu sekarang. Kan tadi dalam nats ini Yesus bertanya kepada Simon, apakah kau mengasihi aku, katanya. Nah, sekarang abang bertanya, apakah kita semua anak-anak sekolah minggu Perta mengasihi Yesus? Kan itu pertanyaannya. Nah, mungkin adik-adik menjawab, iya bang, aku mengasihinya.
Iya bang, aku mengasihinya, aku berdoa selalu kan begitu kan. Nah, bukti kita mengasihi Yesus itu bagaimana? Kan gitu. Itu juga yang menjadi pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan bahwa kita mengasihi Yesus? Nah, abang mau kasih tahu dulu satu, yaitu dengan mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua sama saja dengan kita mengasihi Yesus. Apakah kita mengasihi Yesus ketika orang tua kita meminta kita untuk contohnya menyapu tetapi kita menolak? Contoh kan, anggap abang anak sekolah minggu. Gideon, sapu dulu rumah itu gitu kan. Karena saking asiknya abang main game, abang cuek. Atau iya mak ntar lagi gitu. Tapi 5 jam kemudian pun gak kusapu-sapu rumah itu. Apakah itu yang dinamakan dengan mengasihi Yesus? Nah, apakah itu juga yang dinamakan dengan mengasihi orang tua? Tapi adik-adik sekalian, mengasihi itu ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan orang tua, kakak kita, tidak melawan gitu kan, membantu orang tua, membantu kakak, membantu teman, itu adalah bukti kita mengasihi Yesus. Karena kita sudah menjadi teladan Yesus ketika teladan bagi teman-teman kita, menggambarkan sifat Yesus kepada teman-teman kita juga. Nah, itulah yang menjadi firman kita kali ini. Bagaimana setelah abang sampaikan firman ini, kita harus lebih patuh kepada orang tua kita. Ingat, patuh kepada orang tua sama saja dengan patuh kepada Tuhan. Melawan kepada orang tua sama saja melawan kepada Tuhan. Amin adik-adik. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi ini kami sudah selesai mendengar apa yang menjadi firman Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, pada pagi ini firman Tuhan mengajarkan kami agar kami mengasihi Tuhan melalui orang-orang terdekat kami, melalui orang tua kami, melalui lingkungan kami, dan sekitar kami dan teman-teman kami juga ya Tuhan Yesus yang baik. Untuk itu Tuhan, kami berharap Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan menuntun hidup kami dalam melaksanakan apa yang telah menjadi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Jai. Sebelum kita bernyanyi, kita mau dengarkan dulu vokal solo dari teman kita, Marito Borusaragi. Jika kau izinkan sesuatu terjadi,
bernyanyi lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi, kita harus setia kepada Tuhan. Judulnya Setia Setialah. Sekarang kita baca ayat hafalan dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dihafal ya teman-teman. Shalom. Oke, terima kasih buat Eben. Eben bilang ayat hafalan harus dihafal ya teman-teman. Kakak juga mengucapkan hari ini mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang ulang tahun. Ada nggak yang ulang tahun? Ada Kak Cinta? Ada ya? Oh ada yang ulang tahun. Minggu lalu ya Kak Cinta ya. Minggu lalu adik kita Pasa Saragi ulang tahun. Selamat ulang tahun adik kita Pasa. Ya mohon maaf kalau kakak ngucapinnya sekarang. Ya nggak apa-apa ya Kak. Oke sebelum kita kumpulkan persembahan. Yuk kita angkat persembahan kita. Taruh di tangannya. Kita angkat persembahan kita. Ayo katakan. Hubere doon hubani harajaon linai bata. Sebelum kita kumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah petang dengan
kita berdoa untuk menutup peribadahan kita minggu ini, kita bersatu dalam doa. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardia layak janah na unja huban nami. Terima kasih ma hatahon nami hubamu halani tongtong ido ipasu-pasu ham guluh nami. Domba ya somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sedarion. Saudari bagas malas ni roh doha nami mangondoskon buah ni horja na do pinasu-pasu muin. Gabe galangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan nami on bain hasangapon nigoranmu jana mambahin lambin martaridahan horjaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amin. Marilah kita berdoa o Yesus hasomani. O Jesus hasomani hanami haganu pasada uhur nami asetorangganu sing boy dalam nami salakana torsa depana soman nami torang ituja. Amin. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjay parorot Tuhan na ibata mahita isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana maidup mauhur ni mangidahita idup pakon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana ipasuarap madameni bibani tondut tabi. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat mengikuti ibadah ya. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita juga akan melakukan ibadah kita. Dan jangan lupa mengajak teman-teman yang lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.